Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pada hadis kedua dalam kitab Al-Arba'in membahas tentang hadis Jibril. Ini termasuk kategori jenis hadis mulaqqab, yaitu hadis yang karena begitu terkenalnya sehingga ada sebutan khusus, yang dalam hal ini disebut dengan hadis Jibril. Para ulama banyak yang membuat syarah khusus menyangkut hadis Jibril ini, mengingat hadis ini merupakan simpulan dari ajaran Islam, karena merupakan salah satu hadis yang terakhir kali disampaikan oleh Rasulullah, sebanding dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, yaitu sebagai penyempurna agama. Maka hadis ini di penghujung usia Rasulullah, hadis ini muncul. Oleh karena itu, sebutan lain dari hadis kedua ini disebut dengan Ummus Sunnah, yaitu pokok-pokok ajaran yang ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini ada 4 poin penting. Ada 3 poin penting yang bersifat permanen, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Lalu yang satu lagi bersifat dinamis, yaitu menyangkut tentang tanda-tanda hari kiamat. Pada kesempatan ini kita fokuskan pada tanda-tanda hari kiamat, ada 2. Pertama, angtalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan anaknya. Wa angtarul hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kalian akan melihat orang yang bertelanjang kaki, telanjang pakaian, miskin, dan dia itu menjadi penggembala kambing yang berlomba-lomba membangun. Habib Al-Adni Al-Masyhur dari hadis ini membuat satu teori yang disebut fikih tahawulat, yaitu sebuah panduan hidup bagaimana cara menghadapi dinamika perubahan zaman. Yang pertama tadi dikatakan akan ada seorang wanita yang melahirkan majikannya. Ini merupakan simbol dari pergeseran masalah iptek dan masalah akidah. Pertama adalah menyangkut perbedaan akidah antara generasi orang tua dengan generasi anak. Saat sekarang ini banyak sekali akidahnya orang tua sama anak itu berbeda, karena memang secara psikologis berbeda. Generasi milenial misalnya, kalau dia mau mencari informasi agama, tujuannya adalah ingin memperkuat keyakinan yang sudah dia miliki, sehingga dia menghindari konten-konten materi-materi agama yang bertentangan dengan pandangan agamanya. Sebaliknya, kalau generasi Z justru mengeksplorasi, dia tidak setia pada ajaran agamanya satu mazhab, dia mengeksplorasi mana yang cocok. Dari sini saja akan muncul nanti perbedaan pandangan agama antara orang tua dengan anak. Sehingga dari situ muncul perbedaan-perbedaan paham antara orang tua dan anak. Makna yang kedua adalah akan terjadi banyaknya kasus
orang yang durhaka terhadap orang tuanya sendiri. Karena menganggap orang tuanya itu seperti budak, dia menjadi tuannya. Zaman dulu orang tua mengontrol anak, sekarang anak mengontrol orang tua. Karena anak pendidikannya tinggi, merasa orang tuanya awam, maka orang tua dianggap tidak punya otoritas untuk mengatur hidupnya. Sehingga dia seenaknya sendiri karena merasa pandangan hidupnya lah yang paling benar. Apalagi di zaman sekarang banyak orang, makna yang lain di sini adalah banyak ibu-ibu, banyak wanita-wanita yang berfungsi menjadi tenaga kerja di sektor ekonomi sehingga tidak sempat mendidik anaknya, lalu anaknya dididik oleh selain sang ibu, maka di situ semakin memperparah hubungan antara ibu sama anaknya. Maka makna yang kedua di sini adalah terjadinya kasus ada problem-problem di wilayah keluarga. Satu lagi maknanya adalah apa yang dilahirkan oleh manusia justru menjadi tuannya sendiri. Kita itu punya satu prinsip, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kalau kita punya kendaraan itulah yang kita kendalikan. Namun sekarang kebalik, apa yang diproduksi oleh manusia justru yang mengendalikan manusia. Yang membuat teknologi itu manusia, namun yang memperbudak manusia juga teknologi. Maka di sini banyak sekali kasus-kasus di mana terjadi pergeseran dari segi iptek maupun akidah. Lalu yang kedua, jamaah rahimakumullah, terjadi pergeseran di bidang hukum, sosial, dan ekonomi. Simbolnya apa? Pertama, zaman dulu yang ditunjuk jadi pemimpin itu adalah yang punya ilmu, al-qawiyul amin, orang yang makinun amin, orang-orang yang terpercaya. Namun sekarang adalah yang dipilih jadi pemimpin adalah yang rela keluar uang, sampai dia itu telanjang kaki, telanjang semua, yang penting bisa membangun bangunan setinggi-tingginya. Dia rela untuk mengeluarkan begitu banyak harta, yang penting jadi DPR, MPR, kepala daerah, bahkan pejabat. Mereka inilah yang nanti ketika dia menjadi pemimpin, salah satu tanda hari kiamat yang kecil adalah terjadinya jual beli hukum. Orang-orang yang karena mendapatkan jabatannya keluar dana, keluar uang, maka ketika dia menjadi pejabat pun orientasinya adalah masalah harta, membangun bangunan setinggi-tingginya. Maka di sini yang terjadi, dalam riwayat yang lain malah lebih ekstrim. Nanti akan ada pemimpin yang summun bukmun, yaitu pemimpin-pemimpin yang dia itu tidak bisa berkata benar dan tidak bisa mendengar yang benar. Dia tuli dari kebenaran, bisu dari kebenaran. Itu dalam hadis-hadis yang lain, riwayat lain, dalam hadis yang senada. Maka hadirin rahimakumullah, ini menyangkut sistem politik atau hukum. Lalu yang di wilayah sosial, pada wilayah sosial ini akan ada orang-orang yang demi membangun bangunan setinggi-tingginya, dia rela menjual harga dirinya. Dia rela untuk bertelanjang, rela untuk melakukan hal-hal yang bisa mencederai harga diri maupun agamanya. Yang penting itu cepat sukses, shortcutnya cepat, judi online cepat, kripto, trading, segala sesuatu yang kira-kira mampu mempercepat jalur dia menuju kesuksesan, itulah yang dipilih tanpa peduli apakah itu halal atau haram. Maka ini dari segi sosial, orang tidak lagi memperdulikan etika, tidak lagi memperdulikan agama. Yang penting dia punya reputasi untuk flexing, dia punya reputasi untuk memamerkan kehebatan atau kemapanan hidupnya. Lalu yang terakhir, jamaah rahimakumullah, yaitu dari segi ekonomi,
Belum tentu bangunan-bangunan pencakar langit, fasilitas-fasilitas yang serba secara makro, belum tentu rakyatnya juga sejahtera. Meskipun tiap musim liburan banyak kendaraan berlalu lalang macet-macetan, belum tentu masyarakatnya sejahtera. Sehingga dengan demikian tampilan-tampilan yang bersifat bangunan fisik itu bukan merupakan simbol daripada kesejahteraan. Bisa jadi persis seperti hadis tersebut, yaitu bangunannya tinggi-tinggi tapi rakyatnya telanjang kaki, telanjang pakaian, dan dalam keadaan miskin, dan profesinya didominasi profesi sebagai penggembala kambing, di mana pada zaman Rasulullah penggembala kambing identik dengan orang-orang yang kelas rendah, yaitu pekerja di kelas bawah. Maka hadirin rahimakumullah, semoga dengan kita menyadari adanya tantangan-tantangan di bidang pendidikan keluarga, di bidang iptek, di bidang akidah, di bidang hukum politik, serta di bidang sosial dan ekonomi ini, mari kita kuatkan iman kita, mari kita perbanyak doa ihdinas siratal mustaqim, doa yang paling banyak kita baca setiap hari. Mari kita rutinkan untuk melakukan rukun Islam, puasa, sholat, zakat, kalau mampu haji atau umroh, agar diri kita terproteksi dari itu semua. Dan pada akhirnya semoga kita memberikan yang terbaik yang kita miliki, sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Lakukanlah yang terbaik, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang memberikan kualitas terbaiknya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح جامعة